Oke. Iya, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi, Kakak ya, di modul 1.1 refleksi untuk perubahan mandiri Kakak tetap maya kuatkan pemahaman satu. Ini kesepakatan kita ya, pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seadanya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya. Kalau yang bertanya silakan klik raise hand. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar, bisa sinyal. Harap dimaklum saja itu. Oke, kakak-kakak. Jadi tujuan pertemuan kita pada sore hari ini, kakak-kakak diharapkan nantinya bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi kakak-kakak nantinya diharapkan memfasilitasi siswa atau peserta didik mempelajari PJOK yang pada peserta didik. Jadi ada beberapa langkah supaya pembelajaran menjadi efektif. Pertama, penetapan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Ini akan membantu memfokuskan usaha dan memudahkan evaluasi hasilnya nanti. Kedua, pembelajaran aktif. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian apa yang dimaksud dengan bermakna? Artinya materi yang dipelajari relevan, bermanfaat, dan bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diharapkan kakak-kakaknya nanti jelas siswa datang ke dalam proses pembelajaran akan merasakan yang namanya senang, menyenangkan. Jadi dia sukarela datang ke dalam proses pembelajaran. Kemudian refleksi. Jadi dan pada akhirnya kakak-kakak siswa kita dapat merenungkan apa yang ia pelajari hari ini atau yang apa yang pelajari saat kita memberikan pelajaran nanti. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya.
sebagai guru PJOK sehari-hari. Maksudnya, eh, guru mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Sampai sini kakak-kakak ada yang bertanya atau mengungkapkan pendapat lainnya. Gimana kakak-kakak? Aman? Kemudian kemarin kita kelupaan nggak ya? Kelupaan kita buat ketua kelas, Kak. Menurut kakak-kakak, siapa yang di sini dengan sukarela untuk menjadi ketua kelas di kelas 4 Banyuasin ini kakak-kakak? Yang senior atau yang muda? Gimana kakak-kakak? Suara saya yang jelas? Aman suara saya? Aman Kak. Aman ya, jelas ya. Oke. Ya kak, siapa kak kira-kira kak yang mau jadi ketua kelas kak? Kalau boleh Kak nunjukkan. Harjo mau jadi ketua kelas kak? Jadi. Lanjut, Pak Atau Rajo. nanti kakak boleh diskusi bersama kakak. Boleh buat grup WA sendiri, boleh kak? Grup WA sendiri, nanti tentukan ketua kelasnya siapa kak? Jadi boleh misalnya secara langsung kalau mau tanya-tanya. Kemudian tujuan pelajaran khusus atau modul. Jadi memfasilitasi pelajaran pada peserta setelah menjelaskan modul refleksi untuk paradigma perubahan guru PJOK, ya kakak-kakak diharapkan mampu pertama eh, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi maksudnya kakak-kakak kita selalu berupaya untuk meningkatkan praktik mengajar, pemahaman yang lebih baik tentang siswa, kemudian selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa, kemudian atau memberikan masukan dan lain-lain. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi di sini maksudnya proses penting untuk memahami pengalaman dan pembelajaran. Kakak semuanya sudah belajar ya di modulnya di LMS, ada model GIPS, 6 tahapan, deskripsi, apa yang terjadi, perasaan, apa yang dirasakan, evaluasi, apa yang baik, apa yang buruk, kemudian analisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi, atau apa yang dipelajari. Kemudian kesimpulan, apa yang bisa dilakukan secara berbeda di masa yang akan datang. Kemudian rencana tindakan,
Apa yang akan kita lakukan jika bertemu situasi yang serupa? Gimana kakak sampai sini? Lanjut? Atau ada yang ingin mengemukakan pendapat lainnya? Kenapa penting melakukan refleksi? Boleh Kak Ayah? Ya, izin bertanya, Kak. Ya, Kak. Ya, di sini yang poin kedua mengimplementasikan menulis refleksi. Bertanya, Kak, menulis maksudnya ini apa refleksi kita ini kita tulis, terus kita bagikan ke siswa, nanti siswa menanggapi, atau gimana, Kak? Ya, boleh seperti itu, Kak. Jadi untuk melancarkan sebuah proses pembelajaran atau siswa sendiri yang atau boleh secara langsung secara langsung kepada kita apa yang direfleksikan dalam proses pembelajaran. Gimana? Ya, tunggu. Oke. Lanjut ya, Kak. Kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya di LMS. Kemudian kakak-kakak eh, dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Kemudian agendanya pertama ya kakak review framework dan model tulisan refleksi kakak. Kemudian tuliskan refleksi kakak ke dalam 3 babak. Ini ya agendanya kakak-kakak. 5 menit pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Morton. Kemudian 10 menit kemudian eh, review framework dan model tulisan refleksi framework tips. Baru kita kemudian baru masuk ke babak. Jadi di sini ada 3 babak ya kakak-kakak. Masing-masing babaknya dibagi 20 menit. Babak pertama tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua bagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, kemudian analisis dari framework Gibbs menggunakan produk emosi yang menggambarkan perasaan. Yang terakhir, bab ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut kakak. Review framework dan model tulisan.
Kakak-kakak sekalian, ini gambar apa juga ada yang bisa menjelaskan, boleh kakak-kakak sekalian raise hand atau menuliskan di kolom chat pengertian remote button ini kakak sekalian. Boleh kakak, kalau mau menjelaskan secara langsung diperbolehkan angkat tangan atau mau saya tunjuk nih kakak-kakak. Sudah di Tunjuk. sudah di RMS sekalian. Silakan kakak-kakak sekalian. Boleh di kolom chat Kak. Atau saya tunjuk ya. Boleh Kak. Siswandi Kak, Siswandi. Menurut pandangan Kak, apa 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 sekarang apa? Ini maksudnya gimana ya Kak? Atau kakak-kakak yang lain, Kak Ayatullah, atau Kak Joko ini kemarin nggak masuk Kak Joko ya. Kak Joko, Ya, boleh Kak Kak. bersuara Kak. Maksud dari gambar ini apa Kak? Mungkin kalau menurut saya belum terlalu begitu paham intinya. Belum terlalu paham. Heeh. Tahu gimana Kak? Boleh kakak-kakak yang lain kalau mau menjelaskan maksud dari apa? Boleh Kak itu loh. Boleh. Ya, Kak, sepertinya ini kerangka kerja Pak, untuk melaksanakan refleksi Ya, dari Borton seperti itu ya. ya, Apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi evaluasi namanya, evaluasi dari hasil pembelajaran mungkin. ya Kak. Jadi kita eh, apa yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran, terus apa yang terjadi dalam proses pembelajaran, sekarang apa tindak lanjutnya dalam proses pembelajaran. Kakak-kakak yang lain, boleh Kak kalau mau menunjukkan pendapat, kalau ada pendapat lain. Kak Wandi, boleh Kak? Boleh kakak-kakak yang lain sambil posting di internet, boleh. Halo kakak, bisa mendengar suara saya? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, oke. Terima kasih kakak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Eh, Menurut saya, framework bottom yang ditampilkan pada layar itu mengenai sebuah metode permasalahan apa yang akan kita lakukan, kemudian bagaimana tanggapannya, terus untuk sekarang itu bagaimana itu mengenai sebuah seperti apa metode yang akan dilaksanakan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Wandi. Ya, satu lagi boleh Kak berpendapat Kak Tian. Boleh Kak Tian. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya ini framework Bolton ini adalah alur kegiatan untuk melaksanakan refleksi Kak. Jadi apa, terus apa, kemudian sekarang untuk apa tujuannya seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Biasa. Jadi benar apa yang disampaikan ini adalah sebuah proses untuk kita merefleksikan proses pelajaran. Jadi dari masing-masing kotak gambar pertama adalah apa, what,
apa yang terjadi dalam kakak, apa yang terjadi dalam kelas kakak, yang terjadi saat proses pembelajaran itu apa yang terjadi kakak. Misalnya siswa tidak fokus atau siswa itu merasakan membosankan atau bosan siswa itu di kelas. Kita cari tahu apa penyebabnya, kenapa siswa atau peserta didik itu merasakan bosan atau tidak fokus. Atau kita di sinilah Kak kita berlatih atau mengikuti program destinasi PKG ini untuk selalu mengembangkan diri dan berproses terus untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita terus menggali, terus belajar agar siswa-siswa kita menjadi lebih baik dan lebih cepat ke depannya sekalian. Kemudian terus apa? Soal apa penyebabnya? Jadi kita gali eh, penyebab kenapa siswa atau peserta didik itu tidak fokus dalam proses pembelajaran. Apa materi kita yang itu saja, atau proses pembelajaran kita yang membosankan, atau atau siswa ada pendapat tapi tidak kita tanggapi pendapat mereka. Jadi mereka merasa tidak dihargai. Padahal kan sekarang sudah masuk kurikulum mereka, jadi lebih banyak mendengarkan aspirasi, suara, choice, eh, pikiran mereka, apa yang mereka inginkan. Kita harus mendengarkan apa yang diutarakan oleh siswa. Kemudian sekarang apa? Know what? Jadi yang dimaksud itu, yang dimaksud dengan sekarang apa itu kakak-kakak, rencana tindak lanjutnya apa, Kak? Jadi bagaimana kita memperbaiki seperti apa. Jadi tujuannya adalah untuk membantu siswa lebih mudah dalam memahami dengan lebih efektif. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui apa penyebab siswa tidak fokus dalam proses pembelajaran, kemudian menyebabnya apa, kita sudah bisa mendeteksi apa yang menyebabkan dia menjadi tidak fokus dan membosankan. Kemudian baru bisa kita merencanakan tindak lanjutnya apa. Jadi ke depannya kita bisa merencanakan memperbaiki agar dalam proses pembelajaran kita nanti menjadi lebih lebih memudahkan peserta didik memahaminya. Lanjut ya, kakak. Nah, di sini ada gambar framework GIPS. Di sini kakak sudah melihat di LMS-nya masing-masing ya, apa di dalam kotak ini ada deskripsi, deskripsi itu apa, kemudian ada evaluasi, evaluasi itu apa, kemudian konklusi artiannya apa, kemudian sesudah konklusi itu apa. Untuk gambar ini kakak-kakak sekalian ada yang bisa membantu menjawab atau mengungkapkan pendapatnya. Boleh kakak sekalian. Boleh kak, sambil dibuka LMS-nya kak, boleh kak, dilihat.
framework Gibbs. Apa itu? Pengertian framework Gibbs. Boleh Kak Simian. Izin Kak menjawab Kak. Boleh Kak Raharjo, siap Kak Raharjo. Izin untuk menjawab tentang teori framework Gibbs ya Kak ya. Yang pertama di sini ada struktur atau yang pertama deskripsi. Nah, di sini untuk deskripsi yaitu kita merefleksi atau mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi secara detail. Terus yang kedua ini tanda tanya ini menggambarkan mengecek kita perasaan, menggambarkan perasaan yang dialami oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah evaluasi, mengevaluasi setelah kita mengetahui kondisi, terus yang selanjutnya mengevaluasi dan menganalisis Kak. Setelah mengevaluasi kita menganalisis, menganalisis apa yang sudah kita deskripsikan dan evaluasikan. Yang selanjutnya kita evaluasi Kak. Jadi setelah kita deskripsikan, kita evaluasi, baru kita capai ke kesimpulan. Setelah kita mencapai kesimpulan, baru kita akan melaksanakan aksi. Ya, jadi dari sistem framework Gibbs ini adalah menurut saya sangat bagus untuk diterapkan karena kita memahami dari yang awal deskripsi dulu, dari perasaan, evaluasi, terus yang terakhir aksi, jadi tindakan. Jadi setelah kita nilai dari awal, baru kita akan melaksanakan aksi yang mana yang kira-kira pas untuk kita terapkan terhadap siswa tersebut. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Arjo, luar biasa. Boleh diapresiasi Bapak sekalian. Oke, reaksinya. Ada lagi yang ingin berpendapat kakak-kakak? Framework Gibbs. Boleh kakak-kakak? Kak Yudi, Kak Wahidi, Kak Tian, Kak Sugianto, boleh? Kak Siswandi, Kak Lydia, boleh Kak? Semuanya Kak. Kak Siswandi, boleh Kak? Oke, terima kasih Kakak. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak Raharja tadi. Namun sedikit menambahi, setelah kita melakukan konklusi, itu kita menindaklanjuti dengan rencana tindakan, Kak. Jadi setelah kita konklusi, itu akan kita lakukan rencana apa yang harus kita tindak lanjuti dari setelah metode tersebut. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Siswandi. Luar biasa. Jadi framework Gibbs ini luar biasa ya kakak. Kita bisa terapkan dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki, untuk terus kembali dan belajar dalam memperbaiki proses pembelajaran kita. Jadi di sini yang pertama itu deskripsi. Jadi apa yang dimaksud dengan deskripsi adalah proses yang diidentifikasi seseorang memberikan gambaran yang jelas apa yang dipelajari. Kemudian tanda tanya yang pertama ini itu adalah perasaan. Benar sekali Kak Raharjo tadi. Jadi tahu kan kakak sekalian perasaan itu apa? Perasaan adalah mengenali sesuatu yang terjadi seperti senang, sedih, gembira, dan lain-lain. Yang ketiga
evaluasi. Jadi apa yang maksud dengan evaluasi adalah salah satu cara mencari baik atau buruknya, kemudian mengukur, menilai, dan menganalisis sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian tanda tanya yang kedua, analisis. Analisis adalah kegiatan untuk menguraikan atau memeriksa secara mendalam terkait pembelajaran. Jadi kita melihat apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian konklusi. Konklusi ini adalah kesimpulan, kakak. Jadi menyimpulkan kejadian yang terjadi atau pernyataan ringkas yang merangkum poin-poin utama yang telah dipelajari. Jadi kita menentukan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, tanda tanya yang terakhir adalah rencananya, rencana tidak lanjut kita apa? Jadi artinya memastikan bahwa hasil dari suatu kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gimana kakak? Sampai sini apa kesamaan dari dua framework ini? Bisa dibantu kakak? Ini yang pertama Burton, yang kedua Gibbs. Jadi sama atau boleh mengemukakan pendapat di kesamaan dua framework ini apa? Dari yang tangan boleh kak? Terima kasih kakak. Izin untuk bertanya kakak. Dari metode yang sudah dijelaskan tadi, apakah metode itu bisa kita terapkan untuk per masing-masing anak atau hanya per individu anak? Atau bisa untuk kita jalankan secara bersamaan untuk keseluruhan pada peserta didik kita, atau hanya untuk satu orang saja, maksudnya nggak bisa langsung diglobalkan untuk ke semua anak, karena anak ini kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Suwandi. Ya, jadi dalam proses pembelajaran ini tahap. Jadi yang jelas bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran, tapi bertahap seluruhnya. Suwandi. Siap kakak, terima kasih. Lagi kakak, apa persamaan dari dua framework ini kak? Gibbs, persamaannya kak? Persamaan. Gibbs dan Burton. Boleh kakak? Kak Nuri. Boleh kak sambil dibaca-baca yang tesnya kak? Raise hand boleh.
Sampai sini masih aman sinyal saya Kak ya? Masih jelas suara saya Kak ya? Oke, tulisan refleksi. Apa Kak? Tulisan pengertian tulisan refleksi itu apa Kak? Boleh dibantu Kak? Kak? Boleh kalau ada yang berpendapat apa yang maksud dengan tulisan refleksi. Kak Tian, boleh nggak ya? Oke, terima kasih Kak. Tulisan refleksi menurut saya ini adalah sebuah catatan atau ringkasan yang telah lalu, yang kemudian akan direfleksikan untuk kedepannya. Masih Kak, itu aja. Oke, terima kasih Mas Wandi. Ya, benar Kak. Jadi eh, perlu kita mencatat apa yang sudah kita lakukan dan proses pembelajaran agar kedepannya nanti kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran kita ke depan nanti. Ini kalau kakak sekalian eh, ada dibaca di LMS-nya, ada kakak sudah lihat kan 5 nilai orientasi guru. Apakah kakak sekalian sudah dibacakan kak? Ada 5 ya, kakak. Pertama disiplin ilmu, kemudian yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga aktualisasi diri, yang keempat integrasi teknologis, yang terakhir respon sosial. Boleh kakak sekalian, apa yang dimaksud dengan disiplin ilmu, apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran dalam 5 nilai orientasi guru. Karena kakak 5 nilai orientasi guru, apa yang maksudnya disiplin ilmu, apa, apa proses pembelajaran itu apa, terus kita aktualisasi diri, apa ya si apa terus sosial kita apa. Boleh kak? Kita mau ditunjuk. Boleh kakak kasih Kak Lydia, ada pendapat kak dengan 5 nilai orientasi guru ini kak? So, kak Suyanto boleh, yang boleh, jadi boleh kak. Boleh, boleh kak, boleh ini searching di Google apa kak, cari pengertian ini apa.
Boleh kakak-kakak sekalian, ada ingin berpendapat 5 nilai orientasi guru, disiplin ilmu, sistem pembelajaran, kualifikasi diri, delegasi ekologis, dan respon sosial. Izin Kak menjawab. Boleh ke orang siapa? Saya akan menjawab tentang nilai orientasi guru. Yang pertama disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan respon sosial. Yang pertama disiplin ilmu Kak. Kita sebagai guru PJOK yang utama adalah kita harus paham tentang bidang atau ilmu yang kita atau kita ajarkan. Terus proses pembelajaran adalah kegiatan proses belajar mengajar antara guru dan siswa sesuai bidang yang kita ajarkan. Terus aktualisasi diri. Jadi setelah kita tahu apa ilmu atau apa bidang yang kita ajarkan, maka kita akan melakukan proses pembelajaran sesuai apa yang kita pelajari. Yang ketiga, aktualisasi diri. Kita harus tahu tentang kemampuan diri kita dan peserta didik kita. Setelah itu kita akan integrasi ekologis. Kita harus tahu psikologis atau ekologis siswa-siswa kita, bagaimana tentang penerapan pendidikan atau pembelajaran yang kita terapkan. Setelah itu baru kita respon sosial. Nah, setelah kita terapkan, bagaimana respon sosial tersebut atau respon peserta didik. Kira-kira peserta didik itu mampu tidak melaksanakan pembelajaran yang kita terapkan terhadap peserta didik tersebut. Terima kasih, Kak. Tidak ada suaranya, Kak. Oke Kak, saya ulangi. Lupa open mic tadi. Oke. Kemudian disiplin ilmu Kak, ya. Di disiplin ilmu adalah biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pelajaran. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran, serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan, mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, seperti yang digunakan tarian, berenang, senam, olahraga, dan kegiatan kebugaran.
Selain itu, mendukung disiplin ilmu, menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekanika. Yang kedua, proses pembelajaran adalah orientasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi murid untuk belajar, penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, orientasinya membantu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan dengan membiarkan murid belajar bagaimana caranya belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani, daripada membiarkan mereka belajar hanya apa yang diajarkan. Kemudian aktualisasi diri, lebih fokus pada murid dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi murid adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani. Integritas psikologis dasar pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan murid, materi pembelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Terakhir, respon sosial. Orientasi berevolusi dalam posisi sosial dalam rangka teori atas nilai. Jadi respon sosial kita seperti apa terhadap contohnya misalnya ada peserta didik yang berkelahi. Biasanya yang paling dicari ini selain guru kita, ini yang paling sering terjadi, kata. Yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah, biasanya kalau ada siswa yang berkelahi, guru atau siswa itu mencari guru PJOK biasanya dibandingkan mencari PJOK. Jadi biasanya guru olahraga duluan yang dicari kalau ada siswa yang berkelahi, benar nggak? Dibanding guru BK. Kadang sangat betul Kak. Kita harus, pokoknya kita harus talent nggak. Kadang bisa jadi sapra, guru olahraga. Jadi kadang bisa jadi sekolah, kadang bisa jadi satpam sebelum pembelajaran di depan gerbang, kadang jadi guru piket, semuanya guru PJOK ini multi talent. Beneran Bisa jadi perawat juga, Kak. Serba bisa Kak, serba bisa. Tukang laju nukang. Bisa jadi perawat. Garda terdepan. Kadang jadi tempat curhat. Ini yang paling sering terjadi Kak pada kita guru PJOK nih, sebagai guru PJOK nih, respon sosial yang paling sering kita temuin di sekolah, di proses pembelajaran. Bahkan kalau kami di tingkat yang SMA, mengajar di tingkat SMA ini, bisa jadi tempat curhat ya. Jadi memotivasi. Biasanya kalau di SMA ini siswa itu lebih sering mengutarakan pendapat atau minta masukan mereka selesai sekolah mau jadi apa. Misalnya, Pak, saya mau jadi apa namanya dokter. Kira-kira Pak
eh, universitas mana Kak yang baik untuk saya di daerah mana, bahkan seperti itu Kak. Ada kakak-kakak yang mengalami seperti itu. Boleh Kak ceritakan? Boleh Kak berbagi sebelum kita slide selanjutnya. Guru dan guru yang talent berbagi cerita Kak. Kita lanjut ya Kak. Oke, tuliskan revisi tiga bab. Jadi mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa cenderungan nilai orientasi yang kakak lakukan di sekolah. Kemudian menurut kakak seberapa dalam tulisan refleksinya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kemudian kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi tiga bab. Ini ada link ya, saya kirim di apa namanya di chat, silakan diklik ya Kak ya. Sebentar ya, kakak kirim, saya kirim dulu kalau saya menggunakan Google Slide. Silakan dibuka ini Kak, buka ini ya Kak, dibuka kolom chatnya Kak, Google Slide. Gimana Kak, tampil Kak? Ada namanya masing-masing Kak, sudah saya buatkan. Jadi tugasnya, instruksinya eh, menyiapkan waktu-waktu dari saya kakak-kakak diminta untuk membuat tulisan refleksi pada tiga tiga berbeda dan penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setelah tiap babak selesai, tulisan kakak akan dibantu untuk membaca tulisan refleksi rekan kakak-kakak yang lain, memberikan umpan balik terhadap tulisan kakak-kakak tersebut, bersikap terbuka dan masukan dengan orang lain. Itu Kak perintahnya Kak ya. Yang lain gimana Kak? Bisa dibuka Kak Google Slide-nya? Akses ditolak Kak, masih Kak? Siapa yang bisa Kak? Yang lain sudah bisa buka. Khusus ditolak. Pak Suyanto. Yang lain gimana Kak? Tidak bisa dibuka. Enggak tidak bisa dibuka. Oke, agak sebentar ya. Sebentar lagi dulu ya. Yang buka dulu. Ada lagi satu lagi. Sure. Lanjut. Coba dibuka kembali Kak.
Oke, nggak bisa ya. Hmm. Bisa, bisa. Bisa terbang. Diklik edit Kak itu ya. Sudah bisa dibuka Kak untuk Google Slide-nya. Harusnya bisa, Kak. Sudah bisa, cuman diketik nggak bisa nih. Coba lagi. Sinyal mungkin, Kak. Di bagian nama kita kan Kak? Ya, ada nama Kakak. Ada. Ya, Kak, ada. Masing-masing sudah. Boleh, Kak, dibantu teman kakak-kakak yang lain. Yang bisa saja, Kak. Kalau nggak bisa, saya buka ini. Silakan di kolom chat baik. Ya, ini yang pertama, ini versi Pro, ya, sampai 16.050.
lewat sedikit. Jadi ini pertanyaan pemantik. Kalau Marvel gimana? Bisa ditulis ya? Ini Kak, babak yang pertama. Yang bisa di Google Slide, silakan di Google Slide. Kalau nggak bisa, silakan buat di kolom chat saja Kak. Jadi pertanyaan pemantik. Jadi Kakak buat tulis nama, kemudian buat si Kakak di kolom chat. Yang bisa di Google Slide, silakan di Google Slide. Jadi pertanyaan otomatisnya kecenderungan nilai saya apa yang membuat saya memutuskan ini antara presentasi tersebut, kemudian bukti atau pengalaman saya terkait nilai presentasi tersebut. Boleh kalian ditulis nama dulu, ditulis namanya, kemudian cenderungannya. Siap, siap, Kak. Siap, siap. Yang bisa di slide, silakan di slide. Belum bisa diketik Kak di itu Google Slide. Oke Kak, Raharjo. Belum bisa diketik apa aman itu Kak ya? Bisa diketik Kak? Tidak bisa ini. Tidak bisa juga. Tidak bisa ini. Apa nak di edit dulu ya? Bagaimana ya caranya nih? Di start Google Slide ini. Open Zoom. Apa request edit? Mbak, sekali lagi saya coba kirim dulu. Kalau emang nggak bisa berarti ada kesalahan teknis. Apa-apa, bisa kita manfaatkan fitur chat. Kalau gitu. Itu saya cerita. Coba dibuka. Mudah-mudahan bisa. Kalau bisa sudah Kak. Kita di kolom chat saja.
babak pertama, yang kedua, yang ketiga nanti di gimana, masih tidak bisa. Oke. Kalau tidak bisa, silakan di ini. Atau ada yang bisa bantu saya nggak? Main Google Slide? Kalau ada yang bisa, boleh nggak bantu saya? Kenapa yang saya berikan tidak bisa dibuka? Diklik dulu slide-nya, kemudian sama sekali tidak bisa dibuka ya. Saya bisa buka. Silakan kalau babak yang pertama ini kalau tidak bisa di Google Slide, silakan dituliskan saja refleksi kakak-kakak ini di kolom chat saja Kak. Bicara dulu nilai refleksi saya apa yang membuat presentasi tersebut semuanya, kemudian apa bukti pengalaman saya terkait dari sisi tersebut. Contohnya seperti respon sosial di apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut, pengalaman secara langsung dan siswa yang telah ini saya yang menyelesaikan seperti itu Pak. Contohnya. Kalau menuliskan sesuatu dituliskan di kolom chat saja Kak, kan boleh Kak. Bapak yang lama orientasi saya, kemudian apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut, apa bukti paham saya terkait dengan orientasi tersebut. Boleh Kak? Ya, tolong aktualisasi diri, lanjut. Kakak-kakak yang lain gimana Kak? Jadi gimana ini tadi
disiplin ilmu, proses pembelajaran aktualisasi diri, integrasi ekologis, sosial, dan moral. Boleh Kak, ayatullah ini. Boleh Kak berbagi kenapa memilih aktualisasi diri? Kemudian sebutkan alasan yang selalu memilih itu. Ya, makasih Kak. Sebenarnya ya, mau izin bicara Kak? Boleh Kak, boleh. Ya, sebenarnya mau saya tulis ketik tapi susah sih di kolom chat. Tadi mau membuat saya menuliskan nilai orientasi diri, malah diklik enter malah terkirim langsung. Jadi kenapa saya memilih aktualisasi diri? Karena menurut saya aktualisasi ini kita selalu apa adanya, tidak merekayasa, tidak memanipulatif menurut saya. Aktual itu nyata sesuai dengan apa adanya. Pengalaman saya jika terhadap siswa ya, jika saya siswanya jujur, saya lebih respect terhadap siswa tersebut. Banyak siswa kadang-kadang tidak jujur, terutama dalam tugas-tugas atau apapun yang kita laksanakan. Nah, terima kasih Kak. Mic-nya Kak, nggak dibuka Kak, open mic. Oke, terima kasih Kak Ayatullah. Memilih aktualisasi diri. Misalnya tadi lebih nilai siswa, lebih siswa yang jujur ya Kak ya. Boleh Kak ini Kak? Ditulis saja Kak di kolom chat. Kalau tidak bisa di Google Slide. Tadi sudah saya update Google Slide-nya. Kalau saya bisa menuliskan. Request access. Disiplin kritik Kak Harjo, boleh Kak Harjo berbagi Kak? Kekertian hubungan disiplin ilmu ya saya Tian boleh kan ilmu kan latihan berbagi latihan ini disiplin ilmu Ya, baik Kak. Orientasi saya yaitu disiplin ilmu. Mengapa saya menulis itu? Karena kita sebagai guru PJOK tentunya mengajar ini menggunakan modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran juga Kak. Jadi untuk bukti dukung hanya hasil observasi pembelajaran di kelas, yang mana
di setiap pengelolaan PMM kita dituntut untuk membuat modul ajar yang akan diobservasi oleh atasan. Demikian ya. Terima kasih. Dan disiplin. Saya menulis presentasi disiplin karena mengajar dengan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Boleh Kak Raharjo? Siap, Kak. Izin menjawab. Boleh Kak? Di sini saya menerapkan disiplin positif, Pak. Ya. Kita sebagai guru yang paling utama sebelum kita mengajarkan materi yang kita ajarkan para siswa, kita harus memberikan contoh yang utama adalah disiplin. Disiplin dalam arti kita dalam menyampaikan atau memberi contoh, kita harus mencontohkan yang lebih baik dulu. Terus untuk yang terhadap siswa, disiplin ini dalam arti luas, Kak. Kita sering mengalami waktu proses belajar mengajar yang paling utama adalah disiplin waktu. Terkadang siswa ini waktu yang telah ditentukan oleh guru, jadwal tertentu, siswa masih ada yang terlambat atau telat, berganti pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, disiplin dalam tingkah laku pembelajaran. Jadi kadang siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran ada yang sekedar main-main. Nah, ini bagaimana kita sebagai guru olahraga menyikapi hal tersebut. Kalau kita dari teori framework GIF, kita bisa ambil, kita bisa mendeskripsikan dulu dari yang awal apa. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya siswa tersebut tidak disiplin. Terus yang kedua, kita setelah kita mengecek atau menanyakan sesuai dengan, kalau kita sebagai guru, kita tidak bisa langsung memarahi atau dengan hukuman, Kak, tapi kita tanyakan dengan perasaan. Ini karena ini ditutup. Lanjut ke arah itu. Pada intinya, Kak, pada intinya adalah kita dulu sebagai pendidik berikan contoh yang baik untuk siswa, karena acuan siswa adalah guru, Pak. Jadi kalau dari gurunya sudah tidak disiplin, maka siswa tersebut disiplin. Oke, sudah luar biasa. Jadi kita harus disiplin kita sendiri, ya Kak. Jadi baru kita bisa menyelesaikan
baru kita bisa mendisiplinkan siswa. Jadi kalau diri kita sendiri sudah disiplin, datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, kita siswa ke depannya akan pasti akan menilai kita. Baru kita bisa mendisiplinkan siswa. Kemudian Kak, terima kasih Kak Radha. Boleh Kak Henry berbagi, Kak Henry? Kak Henry yang sah. Ada Kak Henry? Atau Kak Suyanto? Boleh Kak yang oh oke, oke Kak Suyanto mic-nya belum baik ya. Kak Henry terus ya kecenderungan saya adalah pada nilai kesehatan dan barang. Saya percaya bahwa fisik dan mental sangat penting untuk capai potensi maksimal dalam kehidupan. Karena itu saya selalu membaca duduk tentang kesehatan para siswa. Siswa saya berusaha melawan dari terampil yang dapat membantu mereka menjaga kesehatan tubuh serta untuk melakukan positif lainnya. Saya Subanto nilai dasar dan pemikiran positif mengenai masa depan yang membuat saya menuliskan nilai tersebut adalah setiap peserta didik dapat berkembang ke arah yang lebih baik melalui setiap proses pembelajaran. Bukti pengalaman saya terkait ini adalah hanya lulusan peserta didik kita yang memiliki kelemahan sekarang mereka dapat lebih baik dari kita. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ke nih roda emosi. Oke, kakak-kakak, yang bisa jelasin apa maksud dari gambar ini, Kak? Boleh Kak, ada yang bisa bantu jelasin apa maksud dari gambar ini? Roda emosi. Boleh kakak-kakak raise hand, boleh angkat tangan, atau langsung bersuara nggak apa-apa. Boleh Kak, yang ingin berpendapat apa yang maksud dengan roda emosi. Tampil ya Kak, ini gambar roda emosinya. Laptop kakak, aman sinyalnya masih? Kak Angga boleh berpendapat apa yang maksud dengan roda emosi atau hal yang lain boleh. Mikro boleh. Kak Siswandi boleh Kak. Apa yang maksud dengan roda emosi ini Kak? Kak Suyanto boleh Kak. Siapa yang ingin berpendapat Kak? Apa yang dimaksud dengan roda emosi ini Kak? Izin Kak mencoba menjawab ini Kak. Boleh Kak. Ingin mencerna dari gambar roda emosi. Ini adalah suatu desain untuk mengetahui. Jadi bisa kita lihat
mungkin dari amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta, dan takut. Kita sebagai guru harus bisa mengetahui dengan kondisi-kondisi siswa tersebut, Kak. Jadi terkadang kita hanya mematok satu mungkin amarah. Dari amarah atau sedih hanya satu pokok permasalahan. Nah, tapi kita harus tahu dari rumus roda emosi seperti ini, kita tahu dengan caranya gimana. Kita harus mengcross check atau mengajak ngobrol tersebut, sharing dari hati ke hati sebagai guru supaya tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut. Seandainya marah atau sedih, kadang sedih itu kan bukan berarti karena sedih karena nggak dikasih uang atau sedih karena nilai jelek. Terkadang sedih kan banyak halnya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengetahui tentang latar belakang dan sistem pendekatan dari siswa tersebut. Jadi kita bisa merumuskan atau bisa mengetahui hal apa yang terjadi sebenarnya dari sistem dari perasaan siswa tersebut. Jadi tidak bisa menyimpulkan atau apa-apa. Jadi kita sebagai guru, kalau menurut saya, Kak, terkadang siswa ini takut Mic-nya Kak. Mic-nya tutup Kak. Raharjo. gimana, Kak? Iya, lanjut Kak. Sudah cukup, Kak? Cukup, Pak. Cukup dulu. Ya. Lanjut. Lanjut. Berpendapat. Boleh Kak Angga, boleh. Kak Angga. Boleh Kak Angga. Izin menjawab atau boleh menambahkan? Izin menjawab, Kak. Boleh Kak. Boleh Kak. Siap. Menambahkan dari jawaban Kanda tadi, bahwasanya dari gambar yang Kakak tampilkan ini, yaitu menurut saya ini adalah gambaran peserta didik. Di sini ada yang banyak ya, ada gembira, cinta, takut, amarah, sedih, dan terkejut. Nah, jadi dari tabel yang Kakak atau diagram yang Kakak tampilkan ini, menurut saya ini adalah gambaran bagaimana kita bisa menyikapi peserta didik itu. Dari ada yang sedih, ada yang rindu, ada yang santun. Nah, itu bagaimana kita cara menyikapi kondisi dari peserta didik yang bakal kita ajar. Mungkin Kak, itu saja Kak. Oke, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Jadi, jawaban Kak Raharjo dan Angga semuanya yang benar Kak. Jadi dibuat dengan ada emosi. Jadi titik tengah itu kita. Titik yang kedua itu menggambarkan perasaan. Kemudian lingkaran kedua evaluasi Kak. Yang ketiga analisis. Jadi sebelum memulai pelajaran kita sebaiknya
deteksi perasaan-perasaan siswa kita, peserta didik kita, agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan lancar. Apakah ada yang jenuh, apakah ada yang bosan, apakah ada yang memperhatikan, bahkan kita dekati. Misalnya ada yang tidak fokus kan, kenapa nggak kelihatan sedih? Seperti itu. Jadi kalau kita tanya, jadi siswanya itu atau peserta didik itu merasakan diperhatikan. Jadi kenapa nggak sedih? Ada apa? Boleh ceritakan, Pak. Bisa Bapak bantu carikan solusi. Setidaknya dia mengungkapkan pendapat itu berbicara kepada kita. Jadi kita bisa memberikan solusi dalam pembelajaran. Terima kasih Kak. Raharjo dan Kak Angga. Oke lanjut Kak. Di kolom chat lagi Kak. Google Slide-nya gangguan. Saya belum perbaiki apa. Ini Bapak Kak, fleksibel saja Kak. Nggak harus sampai 20 menit. Di perasaan evaluasi, analisis, mari kita lakukan dan perdalam tulisan kita seperti apa. Ada tahapan perasaan evaluasi, analisis dari berpikir gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Jadi gunakan roda emosi tadi Kak. Pertanyaan pemantik kita apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kita. Kaitkan dengan orientasi kita tadi Kak. Kedua, terkait pengalaman yang sudah sebelumnya, saja Kak, hal baik dan buruk sudah terjadi. Ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita bisa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih. Boleh ditulis chat atau boleh yang katakan secara langsung, boleh Kak. Kak Angga ya? Nah, boleh Kak. Mau bersuara Kak. Boleh Kak open mic? Enggak. Kak tangan. Chat. Jadi kaitan dengan nilai orientasi kita tadi Kak. Emosi kita, keyakinan, nilai yang pengaruh terhadap kita Kak. Apa saja hal-hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi. Kalau misalnya kita banyak responsif dan baiknya apa, itu sering harus sosial. Dan buruknya apa, kemudian bagaimana kita merasakan sebagai guru PJK kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan versi yang sudah kita tahu itu juga. Keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori di sini untuk membantu saya PJOK yang boleh Kak soal
secara langsung atau dituliskan di chat, boleh Kak? Babak yang kedua ini. Atau saya dalam room, saya berbagi. Saya bagi berkat, boleh nggak berkat, bisa saling apa yang pertanyaan babak kedua ini, Kak. Boleh saling pendapat Kak. Silakan Kak, join ke grup masing-masing, roomnya masing-masing. Saling berbagi, membukakan pendapat, 5 orientasi tadi Kak. Izin menjawab, Pak. Boleh Kak. Ini langsung aja Kak ya, dari pertanyaan pematik dari 4 poin tersebut. Dari pengalaman mungkin saya sebagai guru olahraga, kita sebagai guru olahraga yang paling utama ini kita selama ini adalah belajar adalah separuh praktek di lapangan Kak. Kita sebagai guru olahraga, kalau saya terkadang itu paling sulit atau paling susah kalau untuk membaca dan lain-lain karena mungkin belum tidak terbiasa. Jadi untuk pengalaman bagaimana merasakan seorang guru, kecenderungan tentu selama ini saya merasa masih sangat kurang Kak dalam proses pembelajaran dan mengajar yang telah saya sampaikan terhadap siswa. Dari mengikuti PKG ini saya baru belajar, baru tahu bahwasanya oh iya ternyata metode pembelajaran ternyata sangat luas dan sangat banyak dan bermanfaat untuk siswa. Mungkin dari hal bagaimana emosi yang kita sebagai guru, terutama saya, mungkin selama ini masih terkadang terbawa emosi dan lain-lain. Nilai-nilai, pola pikir
kecenderungan terhadap nilai orientasi saya masih belum paham tentang hal tersebut. Terus terkait pengalaman yang sudah saya tulis sebelum, hal-hal baik atau buruk yang sudah terjadi. Mungkin kalau hal baiknya Kak, dari ilmu yang saya dapat dari beberapa hari ini, mungkin sedikit Kak, banyak hal buruknya Kak. Nah, ini langsung saja saya mengakui Kak, mungkin proses pembelajaran yang saya terapkan, ya mungkin selama ini masih banyak hal buruknya dari saya. Mungkin kedepannya saya perbaiki lagi. Alhamdulillah bisa mengikuti ini, terbuka pikiran dan wawasan saya bagaimana tentang cara mendidik siswa dengan baik. Terus bagaimana saya memanfaatkan teori 5 teori nilai orientasi. Saya langsung terapkan enggak untuk pembelajaran, mungkin langsung hari ini tadi saya terapkan sistem ya seperti tadi. Kita yang pertama yaitu refleksi dulu Kak. Kalau kita harus belajar lebih sabar menghadapi siswa karena terkadang siswa ini berbeda-beda karakter, emosional, dan lain-lain. Mungkin kalau Oke, Kak Tunjuk. Sinyal. mikrofonnya belum hidup Kak. Oke, sama Kak. Jadi, alhamdulillah Kak, dengan mengikuti program ini pada diri saya sendiri, saya memperbaiki Kak, yang jelas mempelajari bagaimana intinya kita bisa menerapkan pembelajaran berpusat pada didik. Jadi jelas kan, kita harus bisa mendeteksi dulu apa mau siswa, murid. Jadi kalau dia sudah mengikuti PKG kita otoriter, nah, jadi baris, raksap, kemudian pelajarannya apa ini sudah konsep. Tapi kalau setelah mengikuti program PKG ini Kak, perubahan yang ada pada diri saya sendiri. Jadi sebelum mulai pelajaran, saya banyak bertanya, bahkan mendengarkan aspirasi atau suara yang diinginkan oleh siswa, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pelajari ini, atau bahkan mereka bisa membuat konsep pembelajaran sendiri untuk dalam saat proses pembelajaran yang akan kita sampaikan nantinya. Jadi kita berkolaborasi bersama siswa itu. Jadi tidak lagi monoton seperti dulu otoriter bagi kurikulum 2013. Jadi banyak sekali tujuan. Tapi kurikulum mereka ini tujuannya capai pembelajarannya sudah menurut, dan bahkan kita bisa buat sendiri tujuan pembelajaran, diperbolehkan, tapi tidak keluar dari nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Terima kasih Kak Raden. Yang terakhir ya, nomor ketiga, eh, mari kita lanjutkan
dalam tulisan revisi kita seperti apa penerapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari hubungan apa yang kakak pahami tentang bagaimana kita melakukan kelima implementasi seperti yang tertulis dalam modul pertanyaan pemantik pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari dua babak sebelumnya. Siapa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJK yang baik dalam mengetahui organisasi tersebut. Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai kalian. Boleh kakak? Ada yang ingin mengumumkan pendapatnya berbagi? Silakan. Siapa ingin berbagi? Boleh Kak Ayatullah. Ya, Kak Eko. Ending boleh Kak? Kak Ikro boleh. Al-Aziz, Kak Al-Aziz ada. Kak Al-Aziz. Nah, Boleh Kak Ayat. oke, izin menanggapi Kak. Pertanyaan pemantik, pelajaran bermakna dari yang kita pelajari dari 2 sesi ini. Yang pertama, yang sahabat saya tangkap bahwasannya guru itu sangat penting untuk melakukan refleksi, sehingga menjadi guru yang reflektif, sehingga pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa yang menyenangkan. Gambaran saya setelah mengetahui 5 nilai orientasi dari apa yang disampaikan di slide tadi, saya merasa lemah di proses pembelajaran. Saya terangkan satu persatu mulai dari disiplin ilmu. Sebenarnya kalau masalah disiplin ilmu, secara keseluruhan guru ini sudah memiliki disiplin ilmu, sudah profesional. Karena syarat itu kalau kita mau jadi guru olahraga ya harus sarjana pendidikan olahraga. Karena itulah disiplin ilmu kita, harusnya kita sudah menguasai. Terus yang kedua, proses pembelajaran yang saya merasa kurang, merasa lemah. Nanti akan saya tanggapi lagi. Yang ketiga, aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini ya tadi apa adanya, sesuai fakta, tidak mengada-ngada atau merekayasa. Terus yang ketiga, integrasi ekologis. Ini dukungan dari rekan sejawat maupun kepala sekolah dalam kita sebagai guru di satuan pendidikan. Yang kelima tadi saya tanggapi sosial, tadi nggak salah. Sosial ini berarti tanggapan masyarakat tentang kita selaku guru. Apakah sudah memiliki 5 nilai orientasi tadi. Tetapi kalau dalam proses pembelajaran, saya merasa lemah karena jujur saja, saya selaku guru PJOK jarang melakukan refleksi. Masih kuat kepada ego. Jadi, saya contohkan gini, Kak. Di sekolah saya sekarang lagi ada proses pembangunan. Jadi saya hampir mulai dari Juli tadi sampai dengan sekarang saya belajar di dalam kelas. Banyak siswa yang mengeluh, Kak, Pak, kenapa kita tidak belajar di lapangan? Teori terus, tidak pernah praktek. Saya tidak menanggapi, masih tetap saya belajar dalam kelas. Karena saya melihat banyak, tadi karena faktor keselamatan mungkin yang saya prioritaskan, banyak material yang berserakan di sekolah. Sebenarnya
kalau saya bisa refleksi tadi, jadi guru yang reflektif, bisa kita modifikasi. Saya contohkan misalkan, dari pembelajaran ini banyak saya dapat ilmunya. Saya contohkan, misalkan saya ingin melaksanakan atletik, salah satu contoh lompat jauh, bisa saya modifikasi. Matras ada, bisa saya di dalam ruangan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan melalui pembelajaran ini, saya dapat menjadi guru yang reflektif. Ya, terima kasih, itu saja, Kak. Luar biasa, Pak Ayatullah. Terima kasih, Kak. Sudah mengumpulkan pendapat. Iya, tujuan program ini jelas untuk diri kita dulu, untuk terus berproses untuk memperbaiki tingkat. Jadi kita yang paling penting mulai merefleksikan, mulai menulis, mencatat apa yang terjadi, minimal ingat. Lanjut ya. Penutup. Bagaimana perbedaan tulisan revisi saya di masing-masing babak yang ada? Apa kemudian bila revisi tidak dinilai oleh siapapun, maka apa yang pentingnya saya berikan revisi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan revisi? Boleh nggak satu orang? Kak Harjo, boleh nggak? Bagaimana perbedaan tulisan fiksi dan di masing-masing bab yang ada revisi tidak dinilai oleh orang lain, maka apa penting apa yang saya lakukan ya refleksi ini? Boleh? Apa dia gimana? Ya, boleh nggak? Boleh nggak dia berpendapat? Kak Yudi, Kak Wahyudi, boleh? Kak Nurohin, boleh? Kak Ikro, boleh? Satu orang, Kak? Ke situ. Boleh, Kak? Satu orang saja, Kak? Sedikit lagi selesai gitu, Kak. Boleh? Hari bisa berpendapat di penutup ini. Oke, kalau Kak Angga boleh, Kak? Tuh, Kak Yudi, ya. Kak Angga lagi di perjalanan itu. Kak Tian, Kak Wahyudi, Kak Yudi, boleh, Kak? Ya, jelas ya, Kak. Di ini bagaimana perbedaan fiksi saya diskusi Mbak jelas berbeda. Pasti ada peningkatan. Kemudian apa bila refleksi ini tidak oleh siapapun, maka apa pentingnya saya jelas yang paling penting ya untuk diri kita sendiri, Kak. Walaupun tidak dinilai oleh orang lain, jelas itu untuk bahan acuan kita ke depannya dalam memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian rencananya, ya kan rencananya kita apa yang akan saya lakukan, tentunya terkait perusahaan revisinya ya, saya akan memperbaiki
apa yang sudah saya lakukan sebelum. Oke, hari ini kita sudah mempelajari ini Kak ya. Silakan kakak bahas refleksi motor 1 di LMS yang sudah bagus, yang belum silakan ya adik kelihatan gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Kemudian pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak serta kembali program refleksi sudah dipelajari, sudah dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, terima kasih kakak. Ada yang ingin mengingat kelas kembali Kak yang kita dapatkan hari ini, pelajaran-pelajaran sejarah. Jadi tadi ada apa, terus apa yang kita pelajari ya Kak ya. What, so what, dan what, kemudian ke Morton, kemudian gives, lingkaran ya, deskripsi, perasaan, wasi, tesis, konklusi atau kesimpulan, kemudian rencana tindak lanjutnya dan dibagi menjadi 3 babak. Oke, terima kasih. Kita foto dulu kakak. Kita foto dulu kakak. Gaya apa? Boleh Kak, ada yang ingin? Jangan. Salam olahraga. Oke, gaya kedua Kak. Oh, gaya apa Kak? Boleh Kak? Fotonya Kak. Gaya apa Kak? Gaya 4 Kak, kelas 4. Iya. Kelas 4 Kak. 4. Oke, 4. Oke, terima kasih kakak atas waktunya hari ini. Semangat, salam cerdas dan Sampai bertemu kembali. Dulu rekodnya ya Kak. Doa dulu Kak untuk akhir sesi ini. Doanya lupa doa. Itu belum boleh Kak, tutupnya doa. Jadi berdoa lalu sering berdoa dengan baik. Terima kasih. Doa selesai. Ya, kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.